Halo YouTube, selamat datang di channel Bobby Krista. Karena ini adalah video pertama gue di YouTube, jadi izinkan gue untuk memperkenalkan diri dulu. Nama gue adalah Bobby Krista dan kalian bisa panggil gue Bob, B atau Bobby, terserah kalian, whatever. Untuk kedepannya gue bakal isi channel YouTube ini dengan konten warga negara kocak. Warga negara kocak itu apa sih? Warga negara kocak itu adalah kelakuan dari warga negara yang sudah di luar akal, yang sudah di luar nalar, yang bisa ngelakuin cuma orang-orang pinter. Contohnya kayak gini nih, boom, boom, boom. Jadi ya intinya adalah kelakuan-kelakuan aneh yang nggak banyak dilakuin oleh orang-orang gitu, tapi viral di sosial media atau viral di media-media elektronik kayak koran elektronik kayak Kompas atau liputan6.com gitu. Dan gue akan bahas semuanya di sini dan share-share ke kalian di sini. Jadi intinya begitu, ngerti lah ya maksud gue ya. So kalau gitu nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Untuk yang pertama ini gue dapet dari Instagram dan berasal dari Kota Madiun. Jadi ini aneh banget nih. Hilangkan kesan angker, warga Kota Madiun hias makam dengan cat warna-warni. Gelo. Gelo. Yang tadinya kesannya angker, serem gitu, jadi taman bermain anjir, jadi taman kanak-kanak anjir. Yang tadinya serem pakai backsound kayak gini. Tapi begitu ngelihat maka warna-warni itu jadi pagiku cerah, matahari bersinar. Ya Allah, ini yang ide siapa gitu loh. Yang ide siapa? Coba kita baca caption ya. Oh, jadi makam ini kenapa dicat warna-warni itu karena inisiatif dari warganya yang tujuannya adalah untuk menghilangkan kesan angker gitu. Lu bayangin nggak gimana perasaan setan-setan di sana gitu? Mereka pasti minder gitu loh. Mereka nggak akan berani muncul lagi gitu, nggak bakal berani nakut-nakutin warga di situ lagi gitu loh. Kasihan mereka jadi nggak punya tempat untuk expose gitu, untuk show off keseraman mereka gitu loh. Mereka pasti minder sama hantu-hantu makam lain gitu. Contohnya nih, kayak misalnya hantu makam jeruk purut gitu ya. Jeruk purut itu kan udah levelnya udah tinggi lah, udah di atas gitu, karena udah dibikinin film juga kan hantu jeruk purut dulu. Karena saking seremnya gitu. Nih lu bayangin nggak kalau misalnya nih ya, ini misalnya nih, nih hantu makam jeruk purut studi tour ke makam warna-warni gitu. Studi tour pertukaran pelajar gitu. Ini hantu-hantu di makam warna-warni teh dibully abis sama hantu-hantu jeruk purut, cuk. Ya Allah, kasihan loh. Ya ampun, lu lihat pocong di sini. Galau gitu, mikirin nasib ke depannya gimana gitu. Gue udah nggak serem lagi di sini. Udah gitu. Yang ngeselin lagi nih ya, bukan dicat warna-warni doang, tapi digambar bunga-bunga yo. Kurang TK apa coba? Ini gue takutnya lagi nih, takutnya. Nanti misalnya kalau ada jenazah baru gitu kan, datang ke situ, pas ditanya sama penjaga kuburannya gitu, bukan ditanya kayak tinggi jenazahnya berapa, usia jenazahnya berapa gitu. Ini ada pertanyaan baru lagi gitu. Jadi, mau dicat warna apa gitu? Mau digambar bunga, matahari, atau pelangi? Ya ampun, orang teh kocak banget ya. Nextnya gue dapat berita dari kompas.com gitu ya. Jadi di kompas.com ini katanya ini aneh sih ini. Ambulans desa angkut kambing viral di media sosial. Warga bupaten bukan sih? Warga Bupaten Lumajang geram gitu. Ini gue ada videonya nih. Oh, kok isinya wedhus? Hah? Tekan ndi? Kok diisi wedhus, Bos? Ambulan, Bos. Hah? Kecamatan ndi? Lho ya opo ambulan kok diisi wedhus?
Wis diijen sapa ambulan kecamatan di Kunir. Kunir. Ijen karo camat wisan. Izin lah. Hah? Karo Pak Camat ijen. Hah? Kok oleh terus ambulan dikai wedhus yo. Dikai wedhus. Wedhus iki lho. Apa waduh? Heeh. Jadi inti dari video itu adalah jadi si yang supirnya itu udah ditanya, "Kamu udah dapat izin belum untuk angkut kambingnya?" Katanya udah izin sama siapa? Izin sama camat. Terus diizinin sama camatnya. Camatnya izinin, mana ada. Ambulans itu kan dipakai buat bawa pasien gawat darurat, buat jemput pasien sakit yang nggak bisa ke rumah sakit karena mungkin nggak kuat atau nggak ada kendaraan untuk ke rumah sakit gitu loh. Dipakai buat kambing gitu loh. Aneh gue mah. Kalau menurut gue sih kayaknya ini si supir ambulansnya ini habis beli kambing, tapi dia bingung mau bawa kambing ke rumahnya tuh pakai apa. Nah kebetulan dia supir dari ambulans di rumah sakit mungkin. Terus ya udah, gue bawa aja pakai ambulans gitu. Tapi pada akhirnya, Wakil Bupati Lumajang ini menginstruksikan kepada camat untuk melakukan pembinaan agar hal memalukan ini tidak terulang lagi ya. Bagus untuk Wakil Bupati, semoga tidak dipakai untuk bawa kambing lagi ya, tapi buat bawa sapi. Next, untuk warga negara kocak yang ketiga, ini berasal dari Meruya Selatan, Jakarta Barat. Jadi ada seorang tukang bakso yang meludahi isi mangkuknya gitu. Ya ampun, buat apa diludahin gitu loh. Ini ada videonya nih, ini ada videonya. Jadi kalau kata kepolisian ya, si abang tukang bakso ini meludahi dagangannya atau meludahi mangkuknya agar dagangannya itu laris gitu. Dan itu karena ajaran dari guru spiritualnya yang ada di kampung atau dukun lah, kita bisa bilang dukun. Dan si dukun itu ngajarin katanya kalau misalnya mangkoknya diludahin, itu dagangannya bisa laris gitu. Kalau emang itu dagangan bisa laris dengan cara diludahin mangkoknya, kenapa tuh dukun nggak jadi pedagang makanan gitu loh? Kenapa tuh dukun nggak jadi pedagang makanan gitu loh? Kenapa dia tetap jadi dukun gitu? Kalau dia tahu bisa sukses dan laris manis gitu ya, dagang makanan dengan cara diludahin dulu makanannya atau mangkoknya atau piringnya gitu. Dan itu bisa bikin laris manis. Kenapa tuh dukun nggak jadi pedagang makanan aja gitu? Kenapa tetap jadi dukun gitu loh? Kenapa? Malah menjerumuskan orang untuk ngeludahin mangkoknya supaya dagangnya laris gitu. Jadi dia nih termasuk, kalau menurut gue kayak si dukunnya tuh ngasal kali ya. Ditanya, mbak aku pengen laris nih, gimana caranya ya? Ludahin aja. Menurut gue sih ngasal si dukun ini ya. Karena kalau emang benar bikin laris ya kenapa si dukun itu nggak jadi pedagang makanan aja gitu kan? Dia tahu gitu cara jadi sukses menjadi pedagang makanan itu adalah diludahin gitu. Dan dengan cara ini kan akhirnya kan si abang tukang bakso kan ketahuan dan akhirnya ini kan bisa bikin omset dari pedagang bakso lainnya di daerah itu mungkin bakal menurun gitu karena ketidakpercayaan warga-warga dari sana gitu. Warga-warga yang orang-orang yang ngelihat berita ini tuh pasti bakal mikir 2 kali untuk beli bakso karena kepikiran, jangan-jangan diludahin nih, jangan-jangan dijampe-jampe, jangan-jangan apa, kan pasti bikin munculin pikiran-pikiran seperti itu gitu. Jadi ini merugikan pedagang-pedagang bakso yang lainnya gitu. Dan udah gitu ini kan lagi situasi Covid ya. Covid itu kan menyebar dari air liur gitu kan, dari air liur dan ini diludahin gitu. Kita nggak tahu nih si abang ini terkena Covid atau enggak gitu. Dia lagi positif Covid atau enggak kan kita nggak tahu gitu karena ciri-ciri dari orang yang terjangkit virus Covid ini kan ada juga yang reaktif atau tidak menimbulkan gejala gitu loh. Dan kini abangnya ngeludahin gitu loh. Untungnya si ibunya ini ngeliat CCTV karena dia awalnya udah curiga sama abang tukang baksonya. Gue nggak tahu curiganya kenapa. Dia akhirnya ngintip dari CCTV dan ternyata ngeliat
mangkoknya diludahin, akhirnya dia nggak jadi makan gitu. Ya kalau menurut gue sih jujur-jujur aja lah gitu kalau lagi usaha gitu ya. Nggak usah lah berpegang sama yang mistis-mistis 2020 gitu loh. 2020 masih percaya mistis gitu. Aneh gue mah. Jangan ya tolonglah jangan percaya mistis gitu-gitulah. Itu bukan nguntungin diri lo sendiri tapi malah ngerugiin diri lo sama ngerugiin orang banyak gitu loh. Sadar. So kalau gitu sampai di sini dulu Warga Negara Kocak episode pertama. Kedepannya gue bakal research gue bakal cari lagi warga negara kocak yang lainnya dan gue bakal rangkum dan share ke kalian di channel YouTube ini. Oleh karena itu jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa komen dan share ke teman-teman kalian dan follow juga Instagram gue di @krista.bobby ya. Di sini ada Instagram gue. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe, oke? Karena subscribe itu kalau kalian suka sama channelnya, baru kalian subscribe. Bukan karena gratis ya, tapi karena kalian suka sama konten-konten di videonya. So, kalau gitu, thank you for watching this video. I'll see you next time. I'm out. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.